Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di tahun 2021 bersama saya masih Afgan, Alphonse Ganten. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai teorema Pythagoras. Kita punya kompetensi dasar untuk materi ini, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Lalu kompetensi dasar untuk pengetahuan keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Ada indikator penunjang, yaitu mengenal unsur-unsur dalam teorema Pythagoras. Sedangkan indikator kunci, memahami rumus dari teorema Pythagoras, menjelaskan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, lalu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, menghitung panjang diagonal bangun datar dan bangun ruang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, apa tujuan pembelajaran? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menemukan teorema Pythagoras dengan menggunakan alat peraga dan pola bilangan, atau menemukan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku khusus, dan menyelesaikan permasalahan nyata dengan teorema Pythagoras. Karakter apa yang ingin dicapai? Kreatif dalam hal apa? Dalam menemukan rumus Pythagoras dan penyelesaiannya. Oke. Peta konsep. Di sini ada peta konsep, jadi ada teorema yang kita akan jalani, ada teorema Pythagoras, nanti ada apa itu teorema Pythagoras, lalu kita menemukan rumus Pythagoras, lalu kita akan sedikit melihat sejarahnya, lalu rumus ABC-nya ini, rumus Pythagorasnya ini, lalu menentukan teorema Pythagoras, lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu peta konsep. Mengapa kita harus mempelajari teorema Pythagoras? Saya mengambil satu contoh yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada bidang arsitektur. Teorema Pythagoras ini digunakan untuk merencanakan konstruksi bangunan. Misalnya menghitung panjang rangka kuda-kuda yang berbentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar ini. Jika panjang rangka kuda-kuda bangunan di samping 3,5 dan tinggi 2 meter, dapatkah kamu menghitung panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rangka kuda-kuda tersebut? Ya, ini salah satu contoh penerapan Pythagoras dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda bisa gunakan dengan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari rangka kuda-kuda tersebut. Kita lihat sejarahnya. Ya. Pythagoras lahir di Pulau Samos. Ini dia, di Pulau Samos, daerah Yunani Selatan pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pythagoras saat ini yaitu teorema Pythagoras yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dengan demikian, maka teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Beliau mengatakan luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Ya. Luas persegi pada sisi hipotenusa, ya, di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku A dan B, sedangkan sisi miringnya adalah C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi luas sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Sisi siku-sikunya. Oke. Kita lanjut. Dari mana dapat
rumus C kuadrat tambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bapak akan membuktikan salah satu, kita mempraktekkan salah satu cara untuk menemukan rumus Pitagoras, yaitu dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan persegi. Ini hanya salah satu. Sebenarnya masih banyak cara bagaimana menentukan rumus Pitagoras itu. Di sini Bapak membuat 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Kongruen artinya sama dan sebangun. Keempat segitiga siku-siku ini saya akan masukkan ke dalam sebuah persegi. Dan kita akan susun dengan rapi sehingga akan membentuk seperti gambar berikut ini. Ya. Jadi semuanya masuk sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini ada luas persegi yang besar yang ini dan ada di dalam luas persegi yang kecil. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah dengan 4 kali luas segitiga siku-siku. Luas persegi besar itu adalah sisi kali sisi. Luas persegi kecil juga sisi kali sisi, itu rumus luas persegi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Sisi kali sisi, sisinya yaitu A tambah B dikali A tambah B. Sedangkan luas persegi kecil yang di dalam itu C dikali C. Ditambah 4 kali setengah alas, alasnya A, tingginya B. Alasnya A, tingginya B. Kita sederhanakan. Kita kali masuk A kali A kali B, B kali A, dan B kali B. Sehingga akan kita peroleh hasil A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. C dikali C, C kuadrat ditambah 4 kali setengah 2 berarti 2AB. Setelah itu kita matikan 2AB. Kita hilangkan karena berada di ruas kiri dan di ruas kanan, berarti bisa dihilangkan sehingga menjadi sisa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah dari mana rumus Pitagoras itu. Oke, ini hanya salah satu. Tugas kalian nanti mencari rumus Pitagoras dengan menggunakan yang bukan sama seperti cara ini. Ya. Berikut. Hubungan panjang sisi pada setiap segitiga dapat dinyatakan dalam bentuk rumus berikut. Jadi, di sini ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di A. Kalau kita mau menentukan rumus Pitagorasnya dengan 2 huruf, maka kita akan peroleh ABC kuadrat, sisi miring ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Oke, ini untuk 2 huruf. Jadi panjang sisi BC, panjang sisi AB, dan panjang sisi AC. Kalau untuk 1 huruf, berarti sisi miringnya A kuadrat sama dengan B kuadrat dan tambah C kuadrat, sisi siku-sikunya. Ya. Kalau kita hendak mencari sisi siku-siku, salah satu sisi siku-sikunya, misalnya B kuadrat, maka A kuadrat dikurang C kuadrat. Oke, sisi miring dikurang sisi siku-siku yang lain. Sedangkan C kuadrat juga bisa dicari dari A kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Kita lihat contoh. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC siku-siku di A. Apabila panjang AB sama dengan 4 cm dan AC 3 cm, berapakah panjang BC? Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Oke? Nah, yang diketahui adalah AB dan AC. Berarti tinggal kita substitusi nilai yang ada ke rumus ini, rumus Pitagorasnya. Menjadi AB kuadrat 4 pangkat 2
dan AC kuadrat 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu bukan 8. 3 pangkat 2 juga itu bukan 6. Umumnya para siswa itu karena terburu-buru kadangkala salah dalam hal menghitung. Jadi 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4. 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3. Maka 4 pangkat 2 itu 16. 3 pangkat 2 itu 9. Berarti BC-nya sama dengan 16 tambah 9, 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Oke, gampang kan? Ya. Kita lanjut. Berdasarkan gambar di samping, tentukanlah panjang CE. Ya. Di sini ada 2 buah segitiga siku-siku. Segitiga ABC, siku-siku di B, dan segitiga DBE juga siku-siku di B. Di mana panjang AB sama juga panjang BD, karena sama-sama ada simbol sama. Bagaimana cara mencari CE? Dari gambar kita bisa mengetahui cara mencari CE yaitu dengan menghitung panjang BC dikurang dengan panjang BE. Sehingga kita dapatkan CE. Oke, sekarang mari kita hitung satu persatu untuk mencari panjang BC dan mencari panjang BE. Kita mencari dulu panjang BC. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau AC-nya itu 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 itu 289 dikurang 64. 289 kurang 64 sama dengan 225. Akar 225 adalah 15 cm. Setelah dapat BC, kita mencari berapakah panjang BE. BE kuadrat sama dengan DE kuadrat dikurang BD kuadrat. Atau kita masukkan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. 100 dikurang 64 sama dengan 36. Akar 36 itu adalah 6 cm. Jadi untuk mencari panjang CE berarti panjang BC dikurang panjang BE. 15 kurang 6 sama dengan 9 cm. Oke. Berikut. Hitunglah nilai Y pada gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya Y dan 8 akar 2. Dan sisi miringnya adalah 3Y. Bagaimana cara menjawabnya? Sekali lagi kita mencari sisi miringnya. Berarti 3Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 ditambah 8 akar 2 pangkat 2. 3Y pangkat 2 itu sama saja 9Y pangkat 2. 3 pangkat 2 9. Berarti 9Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 ditambah 8 akar 2 pangkat 2 artinya 8 akar 2 dikali 8 akar 2. 8 dikali 8 64. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti 64 dikali 2. Oke. 64 dikali 2 adalah 128. Di sini ruas kiri ada 9Y kuadrat. Di luas kanan juga ada 1Y kuadrat. Saya pindahkan ke kiri menjadi 9 dikurang 1 akan menjadi 8Y pangkat 2 sama dengan 128. Berarti Y kuadrat sama dengan 128 dibagi 8 sama dengan 16. Berarti Y akar 16 sama dengan 4. Oke, gampang. Sangat-sangat mudah jika kalian menerapkannya ini menggunakan rumus Pitagoras. Yang jelas harus diketahui yang mana sisi miring, yang mana juga sisi siku-sikunya. Oke. Kita lihat jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pitagoras. Oke, di sini ada jenis segitiga. Ada yang dikatakan kebalikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Apa maksud dari kebalikan teorema Pitagoras? Dalam segitiga ABC, jika AB dan C adalah sisi di hadapan sudut A, B, dan C,
maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC di siku-siku di A. Jika B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2, maka segitiga ABC siku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Itulah kebalikan teorema Pitagoras. Lalu dalam segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C berlaku jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Dan jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lain, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Oke. Nanti kita lihat dalam contoh. Lalu triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Dari jika diberikan ada tiga bilangan asli, kita tinggal membuktikan apakah dia segitiga siku-siku, dia segitiga lancip, ataukah dia segitiga tumpul. Tetapi kalau kita dapatkan bahwa ketiga bilangan itu siku-siku, berarti ketiga bilangan itu disebut dengan triple Pitagoras. Oke. Kita lihat contoh. Dari tigaan-tigaan bilangan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul? Kita lihat 12, 16, dan 20. Kita harus mencari sisi dulu yang terpanjang. Sisi yang terpanjang adalah 20, berarti 20 pangkat 2, 12 pangkat 2, dan 16 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400, 16 pangkat 2, 256 tambah 144. 256 tambah 144 itu juga hasilnya 400. Karena sama, maka ketiga bilangan ini 12, 16, dan 20 adalah siku-siku, adalah segitiga siku-siku dan triple Pitagoras. Oke. Karena sama. Kita lanjut. Ya. 95 akar 34. Bagaimana cara menjawab ini? Pertama kali kita cari lagi sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang dari 95 akar 34. Kalau akar 34 kita hitung sekitar 5,8. Berarti sisi yang terpanjang adalah 9. Berarti 9 pangkat 2, 5 pangkat 2 ditambah akar 34 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu bukan 18 tapi 81. 5 pangkat 2 adalah 25. Akar 34 pangkat 2 kita hilangkan akarnya dengan kuadrat, maka kita akan peroleh 25 ditambah 34. 81, 25 tambah 34 sama dengan 59. Ya. 81 itu lebih besar daripada 59. Maka segitiga ini disebut dengan segitiga tumpul. Jadi ketiga bilangan ini 95 akar 34 adalah segitiga tumpul. Berikut 8, 11, dan 13. Sekali lagi kita mencari sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjangnya adalah 13, berarti 13 pangkat 2. 8 pangkat 2 tambah 11 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169. 64 ditambah 121. 169 sama dengan 185. Berarti 169 lebih kecil dari 185. Karena tandanya lebih kecil, maka ketiga bilangan itu merupakan segitiga lancip.
Oke? Bisa ya? Oke. Berikut. Isilah tabel berikut dengan cara memilih dua bilangan asli sembarang untuk P dan Q. Dengan P lebih besar dari Q, sehingga diperoleh tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nih, ya. Oke. Jika P dan Q-nya, P-nya 2, Q-nya 1, maka kita masukkan ke tabel pertama. P pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5. Sedangkan tabel kedua, 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Tabel ketiga, 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Maka triple Pythagorasnya adalah 5, 3, dan 4. Demikian juga jika P-nya 3, Q-nya 1, 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, 10. 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2, 8. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Maka triple Pythagorasnya adalah 10, 8, 6. Nah, ini Anda bisa coba dikerjakan. Berapakah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, lalu 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, 2 dikali 3 dikali 2. Berapakah triple Pythagorasnya? Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi, jika P-nya 4, Q-nya 1, berarti 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 17. 4 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 15. Dan 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Maka triple Pythagorasnya adalah 17, 15, dan 80. Dan jika P-nya 4, Q-nya 2, maka 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 20. 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 12. 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16. Sehingga triple Pythagorasnya 20, 12, 16. Oke. Ya. Kalian bisa meneruskan tabel ini. Bisa P-nya 5, Q-nya 3, P-nya 5, Q-nya 1. Terserah. Agar kalian lebih memahami untuk mendapatkan triple Pythagoras itu. Ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya untuk tugas pemahaman kalian akan bisa lihat di Google Classroom kalian. Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.